Selamat malam, pagi, dan siang semuanya. Perkenalkan, saya Marian Rasyobisana dan kali ini saya ingin mempresentasikan bersama teman-teman saya dari Bisnet mengenai implementasi parsial rancangan solusi IT Network Plan kami. Berikut adalah kami bersama dari pihak CSWM, yaitu ada Ibu Yuli, Rafael, dan Adrian. Pada sesi kali ini kita akan membahas 3 hal, yaitu yang pertama adalah pemilihan konfigurasi pada GCP, yang kedua adalah uji konektivitas tingkat distance, dan yang terakhir adalah analisis hasil uji konektivitas. Pada segmen pertama, berikut adalah pemilihan konfigurasi pada GCP yang telah kita buat untuk studi kasus kami. Berikut adalah topologi jaringan yang telah kami buat sebelumnya. Berikut adalah IP configuration untuk studi kasus kali ini. Kami membuat 2 VPC network yang berbeda untuk LAN dan VLAN. Dan selanjutnya ada juga untuk router-router LAN server. Berikut adalah konfigurasi subnet untuk studi kasus kali ini. Bisa dilihat bahwa kita membuat subnet yang berbeda untuk yang wireless dan tidak. Dan untuk wireless sendiri ada meeting room, namun untuk LAN tidak ada meeting room karena kita sesuai dengan topologi yang kita buat. Meeting room hanya ada wireless devices dan tidak ada LAN devices. Selanjutnya adalah VPC network peering. VPC network peering itu apa? Sebenarnya adalah untuk menghubungkan dari VPC satu dengan VPC yang lainnya. Kita telah membuat VPC CSPM UI dan CSPM UI wireless dan juga server-server yang telah kita buat. Maka dari itu, untuk menghubungi masing-masing VPC, kita harus membuat VPC network peering. VPC network peeringnya tersebut dibuat dari satu ke satu dan dari satu kembali lagi. Berikut adalah seluruh firewall yang telah kita buat. Bisa di-note ada beberapa hal yang mungkin bisa saya sebutkan. Yang pertama adalah allow SSH internal CSWM, yang berarti server CSWM hanya bisa diakses oleh SSH internal. Lalu ada juga allow Odo public CSWM, yang berarti Odo bisa diakses oleh eksternal. Dan allow Postgres hanya diperbolehkan oleh internal CSWM. Berikut adalah VM instances yang telah kita buat dan kami membedakan menjadi 2 bagian sebenarnya. Yang pertama adalah bagian laptop. Laptop ini menggunakan wireless, sementara yang PC menggunakan LAN. Dan selain itu adalah server-server internet atau server CSWM yang lainnya. Untuk konfigurasi VM masing-masing, kami set pada region US Central 1, zone-nya US Central 1, dan untuk mesin seri saya adalah E2, dan mesin type-nya kita E2 Micro. Untuk operating sistemnya kita memakai Ubuntu, dan untuk boot disk-nya 10GB, dan network service layer adalah Premium. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk masing-masing VM machine yang terdapat pada model kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang VM PCIFL. Jadi VM ini terletak pada network CSWM UI Bisnet dan berada di subnet AFL CSWM UI dengan IP address itu 192.168.1.442 dan eksternalnya 35.184.3.30. Untuk network text ada 2, itu ada allow SSH internal CSWM untuk memberikan akses dari dalam dan juga akses dari luar yang terdapat pada tag ASSH public CSWM. Kemudian ada VM untuk PCGA, sama seperti sebelumnya, terletak pada CSWM UI Basenet dan subnet networknya adalah GA CSWM UI dengan IP addressnya 192.168.1.34 dan eksternal IP addressnya itu 34.72.212.237. Setelah untuk network text juga sama untuk PCGA ini. Tadi ada ASSH internal CSWM dan ada allow SSH public CSWM. Selanjutnya adalah virtual machine untuk PC SIM nya. Untuk networknya masih sama, terletak pada CSWM UI Bisnet. Untuk subnetnya terletak pada SIM CSWM UI. Untuk IP internalnya adalah 192.168.1.26. Untuk eksternal IP-nya kita menggunakan ephemeral. Untuk network text-nya juga masih sama, kita menggunakan allow internal CSWM dan allow SSH public CSWM. Kemudian ada VM untuk PC SSC.
Networknya terletak pada CSWM UI Bisnet dan subnetworknya SSC CSWM UI. Untuk IP addressnya 192.168.1.2. Untuk IP address eksternalnya ada di 34.29.4.100. Untuk network text-nya juga masih sama seperti 3 yang sebelumnya, itu ada allow SSH internal CSWM dan ada allow SSH public CSWM. Selanjutnya adalah VM untuk yang laptop. Sekarang laptop ini digunakan untuk device yang wireless. Yang pertama ada laptop AFL. Jadi laptop ini terletak pada CSWM wireless bisnet dan subnetworknya ada di subnet AFL wireless. Untuk IP address internalnya ada 192.168.2.50. Untuk external IP addressnya ada di 3430.49.227. Untuk network tagnya ada allow SSH internal CSWM wireless dan ada allow SSH public dari CSWM wireless. Selanjutnya adalah laptop GA. Jadi laptop GA ini terletak di network CSWM wireless bisnet di subnet GA wireless. Untuk internal IP-nya adalah 192.168.2.18. Untuk external IP-nya di 34.133.1.187.95. Untuk network text-nya masih sama juga untuk wireless sebelumnya juga, itu allow SSH internal CSWM wireless dan allow SSH public untuk CSWM wireless juga. Selanjutnya adalah device laptop untuk MR. Untuk meeting room ini networknya terletak pada CSWM UI wireless bisnet. Untuk subnetworknya ada di subnet MR wireless. Untuk internal IP-nya itu 192.168.2.66. Untuk external IP itu masih ephemeral. Untuk network text-nya masih sama dengan sebelumnya, yaitu allow SSH internal CSWM wireless dan allow SSH public CSWM wireless. Selanjutnya untuk yang wireless ini adalah laptop SEM. Untuk ini terletak pada CSWM UI wireless bisnet dan subnetworknya ada di subnet SEM wireless. IP internalnya adalah 192.168.2.2. Untuk external IP itu ephemeral. Untuk network text-nya juga masih sama juga seperti sebelumnya, ada allow SSH internal CSWM wireless dan allow SSH public CSWM wireless. Kemudian yang terakhir dalam wireless ini adalah laptop SSC. Networknya masih sama, terletak pada CSWM wireless bisnet. Untuk subnetworknya adalah subnet SSC wireless. IP internalnya adalah 192.168.2.34 dan external IP adalah ephemeral. Untuk network text juga masih sama seperti sebelumnya. Kemudian kita berlanjut ke server. Untuk VM server yang pertama adalah CSWM UI. Untuk server ini terletak pada server UI Bisnet. Subnetworknya adalah subnet server CSWM. Untuk IP internal adalah 10.10.155.2. Untuk eksternal IP itu adalah 34.170.12.215. Untuk network tag-nya ada 4. Yang pertama adalah allow HTTP public dari server UI-nya. Kemudian ada allow UDU public CSWM, untuk UDU yang bisa diakses oleh pengguna publik. Selanjutnya ada allow Postgres internal CSWM agar database hanya bisa diakses oleh internal. Selanjutnya ada allow SSH internal server UI. Yang terakhir adalah server internet. Server internet ini terletak pada network server internet bisnet. Untuk subnetworknya ada di subnet server internet. Untuk internal IP-nya adalah 10.20.155.2. Untuk external IP itu masih ephemeral. Selanjutnya untuk network text-nya ada 2, yaitu pertama ada allow HTTP public server internet dan ada allow SSH public server internet. Nah, kemudian kami melakukan uji testing. Yang pertama itu ICMP testing. Nah, tes yang pertama kami lakukan itu berhasil dari PC GA ke laptop GA. Ini kami melakukan testing terkait konektivitas antara dua device ini. Nah, kemudian kami juga melakukan testing terkait ICMP dari PC subnet GA ke server CSWM UI melalui internal IP address. Dan hasilnya berhasil. Kemudian kami mencoba untuk melakukan random testing, yaitu mengarah kepada PC di subnet AVL untuk menguji CMP-nya, ICP connection-nya ke public CSWM UI. Public ini ke IP address yang udah kami set public dan static tentunya. Nah, kemudian kami juga melakukan uji general terkait akses internet luar
dari dalam subnet itu ke server Google, jadi ping google.com, dan juga berhasil. Terus kami juga terus melakukan testing terkait device lainnya. Kemudian kami mencoba pada laptop di subnet SAM ke server CSWM dan juga berhasil. Jadi kami juga melakukan tes terkait deny access yang kami berikan pada server pada uh, Postgres access di server tentunya, dan kami mencoba akses dari lokal dan berhasil kami berhasil untuk memblok akses dari luar internal CSWM itu sendiri. Nah, selain itu juga terkait akses public SSH dari server CSWM juga kami blok, uh, dan hasilnya juga berhasil, dan SSH ini tidak bisa diakses melalui server itu langsung kecuali dari server internal, dan ini berguna untuk kepentingan bisnis CSWM itu sendiri yang sudah kami desain pada solusi sebelumnya. Nah, kemudian ada WebOdu public access gini. Jadi kami akan melakukan testing juga terkait Odoo akses Odoo yang kami ajukan sebagai solusi terkait masalah bisnis di dalam CSWM. Nah, kami berhasil untuk mendeploy dummy web CSWM itu sendiri di server CSWM, dan tampilannya gini doang karena ini sebagai dummy data dan dummy web yang bisa dideploy di server yang udah kami buat. Dan ini juga WebOdu, di mana WebOdu ini bisa diakses secara publik, jadi bisa aksesnya ini melalui laman website atau IP address dari website WebOdu itu sendiri. Dan Odoo ini juga merupakan Odoo dummy yang sebagai generalisasi terkait implementasi yang solusi yang kami berikan kepada CSWM.